semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Untuk kelasnya, tolong dipimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dicek dulu di dekatnya ada sampah enggak? Udah Bu, ada Bu. Ada apa Bu? Oke, tempat duduknya dirapikan dulu ya. Sudah siap belajar? Sudah. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar apa? Ada yang ingat nggak? Kerajaan kelas 5. Iya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang daulah Abbasiyah. Anak-anak udah ada yang pernah dengar belum daulah Abbasiyah? Sudah Bu. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun berapa? Pada tahun 130 masih. Saya 123. Salah. 150. Salah. berarti 150. Oh, 150. Oke. Sama Jadi berapa kok? hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, sejarah lahirnya daulah Abbasiyah. Dan yang kedua, khalifah penting, beberapa khalifah yang terkenal. Menurut anak-anak, kenapa kok daulah Umayyah itu bisa runtuh padahal kekuasaannya itu besar, wilayahnya luas, dan militernya itu kuat? Ada yang tahu nggak? Pemimpinnya nggak kompeten, Bu. Iya. Kemudian kalau misalnya anak-anak semua, kalau anak-anak semua itu hidup dalam sistem pemerintahan yang suka membeda-bedakan hak seseorang, kayak Kaya dan miskin, punya duit sama enggak? ya itu gimana perasaan kalian? Nggak bisa kerja Bu, harus pakai orang dalam. Berarti kalian merasa adil nggak? Enggak adil. Berarti nilai yang dilanggar adalah Keadilan. Oke. Nah, daulah Abbasiyah ini lahir sebagai reaksi terhadap pemerintahan daulah Umayyah. Karena pada masa daulah Umayyah itu terjadi ketidakadilan, seperti dominasi bangsa Arab, kemudian diskriminasi terhadap kaum non-Arab, dan juga kurangnya peran dari kelompok Syiah dan Khawarij dalam sistem pemerintahan. Nah, itu dari kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan itu, mereka ini ingin melakukan pergerakan. Kemudian gerakan Abbasiyah, lahirlah gerakan Abbasiyah itu tadi yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali dengan pusat kegiatan awal yang berada di Kufah. Lalu gerakan Muhammad bin Ali ini mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan pada masyarakat strata 2 dan juga mendapat dukungan kuat dari kaum Syiah dan Khawarij. Ya, yang dari awal itu mereka tidak pernah berpihak pada daulah Umayyah. Nah, kekuasaan Umayyah ini berakhir pada tahun 750 Masehi, yang pada tahun itu juga pada tahun yang sama lahirlah
Daulah Abbasiyah itu resmi lahir pada tahun 750 Masehi dengan pendiri dan pemimpin pertamanya ada yang tahu nggak? Abu Abbas As-Soffa. Betul. Kayaknya Itu tangan buat Mas Riki. Nah, pemimpin pertamanya yaitu Abu Abbas As-Soffa. Ya, dan dibantu oleh siapa? Abu Muslim. Al-Qurasani. Abu Muslim Al-Khurasani itu siapa, Mas Wahid? Nomor 5. Orang 5 muslim dari Khurasan. Ya. Nah, ada yang tahu nggak dinamakan Daulah Abbasiyah itu kenapa? Dari Karena yang pendirinya namanya Abbas, Bani Abbas. Ya, keturunan Abbas. Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa? Paman Nabi Muhammad. Ya, betul. Lalu Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama hampir 6 abad. Dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Nah, pada saat Daulah Abbasiyah ini berkuasa, itu terjadi perkembangan yang sangat pesat pada ilmu pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, yang sangat berpengaruh hingga ke Asia, Afrika, dan juga Eropa. Kemudian pada saat Daulah Abbasiyah ini memerintah, itu ada lebih dari 30 khalifah yang pernah berkuasa. Tapi hari ini kita akan membahas 3 saja. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini anaknya siapa? Anaknya Mansur. Muhammad Bin Ali. Ya, betul. Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan khalifah kedua Daulah Abbasiyah yang meneruskan kepemimpinan dari Abu Abbas As-Soffa. Beliau merupakan anak dari Muhammad bin Muhammad Ali bin bin Ali. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, betul. Kemudian beliau ini dibaiat menjadi khalifah pada tahun 754 dan pada saat itu juga beliau ini langsung mengatur politik dan siasat pemerintahan. Jalur-jalur pemerintahan ditata dengan rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahannya ini terjalin hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian selama masa kepemimpinannya, masyarakat itu hidup dengan tentram, aman, dan juga makmur. Dan stabilitas politiknya dalam negeri itu cenderung aman dan terkendali. Kemudian beliau ini wafat pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Kemudian jenazahnya itu dikebumikan di kota Baghdad, ibu kota Persia. ya. Kemudian khalifah yang kedua ada Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Ya. Oh, beda. Nah, Khalifah Muhammad Al-Mahdi itu dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 775. Siapa ayahnya? Ja'far Al-Mansur. Betul. Oh, betul. Kemudian Khalifah Al-Mahdi ini dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Pada saat Khalifah Al-Mahdi ini menjadi khalifah, masa pemerintahannya ini stabil dan juga makmur. Beliau ini berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang Romawi yang dibantu oleh Khalifah Al-Mansur yang dikenal sebagai panglima penakluk Romawi. Kemudian Khalifah Al-Mahdi ini wafat pada tahun 785 Masehi dan beliau ini memerintah selama sekitar 10 tahun. Lalu yang terakhir ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Teman-teman tahu nggak ada peristiwa apa
yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid ini? Kemajuan di bidang hadis, Terus? ilmu pengetahuan, Iya. al-khawarizmi. Iya, jadi kenapa Khalifah Harun al-Rasyid ini disebut mutiara sejarah Daulah Abbasiyah? Karena terjadi kemajuan pesat dan pada masa pemerintahannya itu dikenal sebagai masa kemasan. Ya, Masa the golden age of Islam. the golden age of Islam. Tidak mas. Bukan dong. Oh, oh beda tau. Lalu pada masa itu Baghdad itu menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia dan lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar seperti siapa yang tahu ilmuwan besarnya? Ada Al-Fawzi. Al-Fawzi, ada juga Jabir bin Hayyan. Nah, Khalifah Harun ini menjadi khalifah itu pada usia yang masih muda, yaitu pada usia 22 tahun. Tapi beliau wafat juga pada usia yang terbilang masih muda, pada usia 45 tahun. Kemudian beliau wafat pada tahun 809 Masehi. Dan pada saat beliau wafat itu negara memiliki kekayaan 900 juta dirham. Negara itu sedang dalam keadaan makmur. Ya, itu. Oke, sekarang biar semangat kita ice drilling dulu. Ayo berdiri semuanya, tak tolong. Berpasangan ya. Pasangan. Bu Wahid gak punya pasangan. Ya Bu, saya sama siapa pun nggak ada pasangan. Tiga. Keserang kayak. Tuh, Bu diapain kertas Sini aku? maju. gue Mas. Sini. Ya pesawat itu. Kapal. Dipegang pakai berhadapan dulu sama pasangannya, ayo. Berhadapan sama pasangannya. Kertasnya dipegang dengan tangan kanan. Oke, dengarkan perintah ibu ya. Kalau ibu bilang tangan, kalian pegang tangan. Kalau ibu bilang tangga, pegang sini, pegang kaki. Kalau ibu bilang tangkap, kertasnya diambil. Paham? Ya, perhatiannya diambil kertas kita. Kalau bisa Simpan. ya. Sudah paham ya? Oke, kita mulai. Tangan. Tangan kanan, bergerak tangan kanan. Ya. Tangan. Kanan ya. Tangan. Terserah guys. Tangan. 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 Tangga. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Dia gimana ini? Tangkap. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Saya sih lagi sih tuh. Iya. Satu. Oke, mulai tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Oke, tepuk tangan. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Kelompok 1 dari sini ke sini. Kelompok 2 dari sini ke sini. Nanti ditempelkan kan. Oke, kelompok 2 Mana? ini. Ya. Gue mau klik Langsung
Lambat Bu. Yang penting sudah kerja semua ya. Oke. Coba salah satu dari kelompok presentasikan hasil kerja kelompoknya. Mbak Umi, minta tolong. Tadi latar belakang munculnya perlawanan terhadap Daulah Umayyah. Kenapa? Itu karena ada proses Arabisasi yang kuat, diskriminasi terhadap kaum Mawali, tetap diberlakukannya jizyah bagi mu'alaf, serta tidak dilibatkannya kelompok Syiah dan Khawarij dalam pemerintah Daulah Umayyah. Oke, benar ya teman-teman? Tepuk tangan. Kemudian kelompok 1. Salah satu maju, Mas Ilham. Tolong presentasikan. Khalifah yang menetapkan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu menata administrasi pemerintahan, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta meletakkan dasar negara yang stabil. Oke, benar ya teman-teman? Ya. Jadi anak-anak sudah paham belum pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Sudah, tentang apa saja? Tentang sejarah. Abbasiyah, berdirinya Abbasiyah. Sejarah berdirinya Abbasiyah dan juga Beberapa khalifah. oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada kuis. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Bentar. Siap-siap. 3, 2, 1. Ya usah diangkat. Gampang ini. Oh iya. Oke, mana lagi? Sudah ya semuanya? Oke, jadi di peringkat pertama Apa ini? ada penulis siapa? Aku. Kemudian peringkat kedua ada Mas Wahid dan peringkat ketiga Mas Ilham. Oke. Nanti dapat reward. Anak-anak kan sudah paham semuanya? Ya? Oke. Kita cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari pada siang hari ini. Untuk penugasannya nanti anak-anak kerjakan buku LKS halaman 15. Kita bahas di minggu depan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.